Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Kenapa adanya sihir? Karena adanya orang yang mengikuti, wattaba'u ma tatlu syaitan. Orang yang Allah berikan kemampuan seperti para nabi, seperti para rasul, seperti para wali, seperti antum ini sekarang, ya Allah berikan kelebihan yang masya Allah. Nah, ini kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadi warasatul anbiya. Tapi orang berselawat pasti diterima Allah Subhanahu wa taala. Kenapa salawat pasti diterima? Karena salawat adalah permohonan kepada Nabi Muhammad SAW dan otomatis pasti dibalas. Karena semua yang dimintakan kepada Nabi Muhammad atas nama Muhammad SAW pasti dikabulkan Allah. Janji Allah. Bagaimana cara kita dekat dengan dia? Maka akrabu majlisan, orang yang paling dekat majlisnya dengan Rasulullah SAW, orang yang paling banyak berselawat. Maka banyak berselawat. Assalamualaikum Sobat Islam. Kesaktian Kang Ujang Bustami Cirebon sudah banyak yang mengakuinya. Jutaan orang Indonesia sudah melihat dan menyaksikan sendiri sepak terjang Kang Ujang Bustami dalam memberantas dukun santet dan sejenisnya. Dan kini ada satu lagi yang menyatakan kelebihan Kang Ujang Bustami, seperti pendapat dari seorang Habib yang menyatakan kesaktian yang dimiliki Kang Ujang Bustami adalah sebuah kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Lalu seperti apa selanjutnya? Mari simak videonya sampai selesai. Kesaktian Kang Ujang Bustami dalam membasmi dukun santet yang merugikan banyak orang makin seru untuk dibahas. Seperti banyak kita tahu, Kang Ujang Bustami adalah seorang ustadz yang melakukan syiar agama dengan cara yang berbeda dari biasanya, yaitu dengan banyak mendatangi dan menyadarkan, bahkan duel secara gaib bila ada dukun yang menantang adu ilmu dengan Kang Ujang Bustami. Seperti Habib yang satu ini yang berasal dari Kalimantan Timur, yaitu Habib Alwi Barakbah. Beliau mengungkapkan bahwa kesaktian atau kelebihan Kang Ujang Bustami yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya adalah benar adanya. Jadi jangan bilang Kang Ujang Bustami ini fiktif, Kang Ujang mengada-ngada atau settingan dan lain sebagainya. Orang seperti itu mungkin tidak baca Al-Quran, karena pertarungan dukun dengan para wali, dukun dengan para anbiya, dukun dengan para rasul itu ada dan dinyatakan dalam Al-Quran dan bukan settingan. Pada zaman Nabi juga ada dukun yang terhebat, dukun yang paling top, dan Nabi disantet oleh dukun tersebut, tidak bisa bangun, panas seluruh tubuh Nabi, dan beginilah orang yang terkena santet akibat ulah dukun biadab tersebut. Lanjut sang Habib, dan Nabi bisa sembuh dengan membaca ayat suci Al-Quran. Di zamannya Nabi Muhammad SAW ada dukun yang terhebat, dukun yang paling top, sehingga apa yang terjadi? Nabi kita Muhammad SAW santet, sakit Nabi, nggak bisa bangun Nabi, panas dingin tubuh Nabi, dan beginilah keadaan orang yang terkena santet. Tatkala Nabi membaca qul a'udzu birabbil falaq, terlepas sampai waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, terlepas semuanya, dan Nabi SAW sembuhnya. Nabi dari mana? Apakah dari dukun? Apakah Nabi ke dukun? Ataukah Nabi membaca ayat suci Al-Quran? Makanya sholawat harus selalu kita baca seperti sholawat yang biasa Kang Ujang Bustami lantunkan. Dan insya Allah orang yang selalu membaca sholawat akan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bencana, musibah, santet, dan segala yang tidak kita inginkan lanjutnya. Mari kita rutinkan untuk selalu senantiasa membaca sholawat, rutinkan di setiap waktu kita untuk membacanya, dan semoga semakin banyak kita membacanya, maka akan selalu ada perlindungan-perlindungan yang Allah turunkan untuk menjaga kita, lalu akan mempermudah rezeki kita, mempermudah usaha kita, dan mempermudah segala urusan kita, dan Allah akan membahagiakan kita di dunia dan di akhirat dengan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, terkhusus dengan sholawat yang dikarang oleh Kang Ujang Bustami Cirebon. Dan untuk memastikan bahwa kita untuk selalu bersolawat, Ustadz Abdul Somad juga memperjelas bahwa Allah Subhanahu wa taala bersolawat, malaikat-malaikat bersolawat, semua bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW.
Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berselawat. Wa malaikatahu, malaikat-malaikat berselawat. Yusalluna 'alan nabi, semuanya berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya bahwa Allah berselawat, bahwa malaikat berselawat. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang percaya, sallu alaihi, berselawatlah kamu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Allah berselawat, sedangkan malaikat-malaikat berselawat, mengapa kamu tidak mau berselawat? Tapi orang berselawat pasti diterima Allah Subhanahu wa taala. Kenapa salawat pasti diterima? Karena salawat adalah permohonan kepada Nabi Muhammad SAW dan otomatis pasti dibalas. Karena semua yang dimintakan kepada Nabi Muhammad atas nama Muhammad SAW pasti dikabulkan Allah. Janji Allah, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Apapun yang kau mau akan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan alam semesta ini pun diciptakan Allah karena Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Allah bersolawat, malaikat bersolawat, mengapa kamu tidak mau bersolawat? Lanjut UAS. Maka bersolawatlah, karena solawat pasti diterima Allah, karena solawat adalah permohonan kepada Nabi Muhammad SAW dan otomatis pasti dibalas, karena semua yang dimintakan kepada Nabi Muhammad atas nama Muhammad SAW pasti dikabulkan Allah. Janji Allah. Lanjut Ustadz Abdul Somad. Mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat-sahabat semua, bermanfaat untuk saya, untuk keluarga saya, dan untuk semua kaum muslimin dan muslimat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ulasan kami tentang kesaktian solawat yang biasa Kang Ujang Bustami lantunkan tentang dunia perdukunan yang memang ada sejak zaman Nabi sampai sekarang. Dan kita bisa mengalahkan praktek perdukunan menyimpang yang merugikan banyak orang, tentunya dengan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang sungguh-sungguh, dan salah satunya adalah dengan membaca selalu kesaktian dan kebaikan sholawat seperti yang selalu Kang Ujang Bustami lantunkan setiap waktu. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.